Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Farofik dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024 dengan NIM 3 digit akhir 023. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang kontrol PWM dan pembacaan encoder motor DC dengan Simulink. Apa sih PWM? PWM atau Pulse Width Modulation adalah teknik pengaturan daya yang sering digunakan untuk mengontrol motor DC. Ide dasarnya adalah mengubah lebar pulsa sinyal high dalam satu periode. Walaupun tegangannya tetap, motor merasakan perubahan daya karena sinyal on dan off terjadi sangat cepat. PWM memungkinkan kita mengatur kecepatan motor tanpa harus menurunkan tegangan secara langsung, sehingga sistem lebih efisien dan tidak membuang energi dalam bentuk panas. Kemudian ada duty cycle. Duty cycle adalah persentase waktu sinyal berada dalam posisi high dalam siklus PWM. Semakin lama sinyal high, semakin besar energi yang diterima motor. Contoh pengaruh duty cycle adalah sebagai berikut. Jika 0%, motor tidak bergerak karena tidak ada energi yang masuk. 25%, motor berputar pelan, cocok untuk beban ringan. Kemudian untuk 50%, motor berputar dengan kecepatan menengah. 75%, motor semakin cepat. Jika 100%, motor menerima tegangan penuh dan berputar maksimal. Kemudian duty cycle sangat penting karena menentukan seberapa kuat motor bekerja. Kenapa PWM banyak dipakai? PWM banyak dipakai karena beberapa alasan penting. Yang pertama, lebih efisien dibanding pengatur tegangan linear yang rawan panas. Yang kedua, memberikan kontrol kecepatan yang halus dan responsif. Ketiga, tidak membutuhkan komponen besar untuk mereduksi tegangan. Yang keempat, memungkinkan implementasi kontrol cerdas seperti PID. Yang terakhir, PWM sangat cocok untuk aplikasi robotik, otomasi, dan sistem mekatronika. Selanjutnya, encoder motor DC. Encoder menghasilkan dua gelombang persegi, A dan B, yang memiliki perbedaan fasa. Dengan membaca urutan sinyal, mana yang muncul lebih dulu, kita bisa menentukan arah putaran. Jika channel A lebih dulu high, maka putaran searah jarum jam atau CW. Jika channel B lebih dulu high, maka putaran berawanan jarum jam atau CCW. Jumlah pulsa yang dihasilkan dalam satu putaran digunakan untuk menghitung RPM. Cara menghitung RPM encoder, semakin cepat motor berputar, semakin besar jumlah pulsa yang dikirim encoder. Ini membuat encoder sangat cocok digunakan sebagai sensor feedback dalam sistem kontrol tertutup. Cara rumusnya adalah RPM sama dengan pulsa per detik dibagi PPR dikali 60. Keterangan pulsa per detik atau PPS jumlah pulsa yang terbaca dalam satu detik. PPR atau pulse per revolution jumlah pulsa yang dihasilkan dalam encoder dalam satu putaran penuh. Kali 60 mengubah detik menjadi menit. PWM tambah encoder sama dengan closed loop. PWM berfungsi untuk memberi perintah ke motor berupa besaran kecepatan yang diinginkan. Sementara encoder berfungsi sebagai feedback untuk memberitahu sistem seberapa cepat motor benar-benar berputar. Keduanya membentuk sistem closed loop. Jika kecepatan motor tidak sesuai target, maka microcontroller dapat mengubah PWM untuk menyesuaikan kecepatan. Kombinasi ini sering digunakan pada robot, conveyor, dan sistem otomatis lainnya karena memberikan performa yang stabil dan presisi. Kemudian PWM encoder open loop. Pada sistem open loop, PWM hanya digunakan untuk memberi daya atau kecepatan awal ke motor tanpa adanya koreksi otomatis. Encoder tetap membaca putaran motor, tetapi tidak digunakan untuk mengatur ulang PWM. Karena tidak ada feedback, jika beban berubah, maka kecepatan motor juga ikut berubah. Microcontroller tidak akan mengubah BBM, sehingga sistem tidak dapat menyesuaikan kecepatan secara otomatis. Sistem open loop biasanya digunakan untuk aplikasi yang tidak membutuhkan akurasi tinggi, misalnya eksperimen dasar, monitoring sederhana, atau sistem yang tidak terlalu sensitif terhadap perubahan beban. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang instalasi add-on MATLAB, Simulink Arduino, dan setting hardware-nya. Yang pertama, kita pastikan login dulu kita buat akun di MATLAB dulu. Jika sudah, kita masuk ke bagian Matchbox Arduino Programming. Kemudian kita login lagi menggunakan akun MATLAB kita. Jika sudah, kita download kedua library ini. Yang pertama,
MATLAB Support Package for Arduino, dan Simulink Support Package for Arduino. Kedua library ini merupakan untuk kita mendapatkan blok PWM di Arduino dan sebagainya. Cara downloadnya kita klik ini, kemudian akan terinstall, klik ini. Nah, seperti ini. Jika keduanya sudah terinstall, kita masuk lagi ke MATLAB, kemudian kita buka file ini. Oke, kemudian kita buka file, kita cari yang telah kita download tadi. Kemudian jika sudah, kita tarik saja. Kita tarik saja seperti ini di jendela MATLAB. Kemudian kita tunggu, setelah nanti muncul, kita tinggal next saja dan akan terinstall. Oke, selanjutnya jika sudah diinstal, kemudian saya akan menjelaskan mengenai untuk men-setting hardware-nya. Yang pertama, kita ke apps. Pada bagian ini kita kursor ke bawah saja. Kemudian kita klik Run on Hardware Board. Sudah, kita select. Kita pilih dulu Arduino-nya, yaitu Arduino Mega 2560. Kemudian kita finish. Oke, kemudian jika sudah keluar, kita masuk ke bagian hardware setting. Kita tunggu. Jika sudah, kita masuk ke bagian solver. Kita solver detail. Kemudian bagian stop time kita ubah menjadi INF. Bagian solvernya kita ubah menjadi discrete, dan fixed step size-nya kita ubah menjadi 0,01. Oke, apply. Kita pilih apply. Berikutnya masuk pada bagian hardware implementation, device detail. Kita kemudian target hardware resource. Pada hostboard connection, kita pilih manually select atau manually specify itu bebas. Kemudian untuk portnya kita pilih COM5, nggak apa-apa. Baterainya kita beri 11.502. Kemudian kode generasi, kita masuk pada bagian kode generation. Pada bagian build configuration, kita pilih faster runs. Kita apply lagi. Oke, jika sudah, kita seperti itu cara setting hardware-nya. Oke, selanjutnya saya akan mencoba menggunakan PWM. Saya akan memasukkan PWM.
kita cari blok PWM. Kemudian saya akan menambahkan konstan. Dan kita hubungkan, kita copy, dan kita hubungkan. Yang bawah kita beri pin 6. Kita beri 255. Kita beri misal 255. Kemudian ini kita ubah menjadi 0. Oke. Kemudian kita simulasikan. Oke, di sini saya akan mencoba mengatur pin 5 255 dan motor akan bergerak searah jarum jam. Kemudian jika saya ubah lagi menjadi 0 dan yang bawah saya akan mati, motor akan mati. Kemudian yang bawah saya akan beri 255 dan motor akan berputar berbalik dari arah jarum jam. Kemudian jika saya kasih 255 lagi yang di atas, maka motor akan mati. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke percobaan kedua. Yang pertama, saya akan mencari slider dan kita geser. Kemudian saya akan konstan lagi. Kita double klik, kemudian kita pilih konstan. Jika sudah kita centang, kita apply. Oke. Kemudian pada bagian ini kita atur minimumnya 200 minus 255, maksimumnya 255. Berikutnya saya akan kasih blok goto. Kemudian kita hubungkan. Kita beri nama PWM. Dan kita taruh di bawahnya. Kita geser ke bawah. Kemudian saya akan beri blok switch. Kita hapus saja. Kita pindahkan. Kemudian kita hubungkan. Ini kita hapus saja. Oke. Jika sudah, saya akan menambahkan blok gain. Kita copy switch dan kita hubungkan. Dan konstannya kita hubungkan. Kita benar tidak. Kemudian kita hubungkan ke sini. Selanjutnya kita tarik blok PWM. Seperti ini. Kemudian kita hubungkan ke sini. Ini kita tarik ke sini. Oke, seperti ini.
Kemudian kita klik switch. Kemudian kita pilih U2 sama dengan apply, oke. Dan yang bawah juga sama, kita apply kemudian oke. Oke, kemudian akan jadi seperti ini. Selanjutnya blok gain kita hubungkan. Kita tarik ini ke sini terlebih dahulu. Ini. Kemudian blok gain kita ke sini. Kemudian kita hubungkan. Kita agak geser. Terakhir saya akan menambahkan blok data tipe konser. Kita masukkan. Oke, kita geser lagi aja. Sudah kita setting menjadi in16. Kita apply. Oke. Ini kita ubah menjadi -1. Oke, jika sudah, kita akan coba simulasikan. Oke, masuk ke percobaan kedua. Di sini dapat lihat motor masih belum berputar. Kemudian saya akan coba geser slidernya ke arah 255. Di sini saya menggunakan 150, sekitar 150 dulu. Dan motor terpantau sedang bergerak searah jarum jam. Kemudian saya maksimalkan kecepatannya dan motor putarannya semakin bertambah. Kemudian saya kembali nolkan, maka otomatis motor akan mati, berhenti berputar. Selanjutnya saya coba untuk ke minus. Dan motor akan berputar berbanding terbalik dari arah jarum jam dengan kecepatan menengah. Kemudian saya coba maksimalkan lagi menjadi minus 255, maka motor tetap berputar berbanding terbalik dari arah jarum jam. Oke, setelah percobaan PWM dengan menggunakan slider, kemudian saya akan mencoba menggunakan encoder sebagai pembaca. Yang pertama, saya akan ambil dulu blok encoder. Kita taruh di sebelah sini. Kemudian kita tambahkan scope. Kita beri display. Dan kita hubungkan. Oke, seperti ini. Kemudian pada bagian kemudian kita masuk ke bagian encoder. Sample time-nya kita ubah menjadi 0,001. Jadi 0,1 saja. Kemudian saya akan mengambil blok delay. Dan kita ubah satu. Jadi kolom SS channel non
dan kita apply. Jika sudah, kita hubungkan. Kemudian saya akan menambahkan goto. Kita beri nama ENC. Kemudian kita geser aja biar tulisannya kelihatan. Kita geser ke bawah. Dan kita copy, kita ubah menjadi encoder. Kemudian kita hubungkan. Kita salin, kita taruh di bawah. Kemudian saya akan mengambil blok zoom. Kita bikin rectangular. Dan kita ubah menjadi 11. Kemudian saya ambil foto. Saya beri nama speed. Kemudian saya copy display. Kita hubungkan. Oke, jika sudah kita simulasikan saja. Oke, di sini adalah percobaan membaca encoder. Dapat dilihat untuk grafiknya. Motor berputar. Grafik naik. Dan jika dilihat grafik biru itu menunjukkan penurunan. Sekian presentasi PPT dari saya. Selebihnya apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.